Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir Waalaikumsalam rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu intelektual muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan pada kajian intensif politik Islam ya, bersama ini saya membersamai orang-orang yang luar biasa gitu. Jadi mohon maaf gitu ya kalau kemudian saya dipasang oleh panitia begitu ya, menjadi teman sharing aja ya ibu-ibu ya gitu. Artinya nanti yang saya sampaikan mudah-mudahan, karena tadi polling awal itu sepertinya sih 6 pertanyaan itu kalau kita mau bicara sebagian besar itu sudah pernah dengar lah paling tidak, atau mendapatkan atau bahkan mengkaji begitu ya, tentang hubungan internasional dan politik luar negeri dalam perspektif Islam. Ya, itu artinya nanti apa yang saya sampaikan itu mungkin sebatas refresh saja yang sudah pernah kita dapatkan atau kita baca, atau mungkin kita mengkaji intensif sudah pernah di tempat lain tentang topik ini. Nah ini topik kita Ibu tentang hubungan internasional dan politik luar negeri dalam perspektif Islam. Di slide berikutnya itu saya sampaikan sebagian dari referensi yang bisa kita baca, meskipun ada satu referensi lagi yang di situ belum kita potret ibu-ibu gitu ya. Itu yang namanya fikih syiar. Ya, fikih syiar itu bicara tentang hukum internasional begitu. Jadi kalau fikih itu kan ada fikih ibadah mahdoh maksudnya. Kemudian ada fikih siasah itu sendiri, tetapi kalau fikih syiar itu nanti terkait dengan hukum internasional memang. Jadi kalau ini saya sampaikan terlebih dahulu ibu-ibu, ketika kita bicara tentang hubungan internasional, itu biasanya skopnya atau ruang lingkupnya itu adalah bicara tentang semua bentuk hubungan atau semua bentuk interaksi antara anggota dari masyarakat yang terpisah. Masyarakat yang terpisah ini bisa jadi juga diistilahkan dengan unit politik yang berbeda-beda ya, baik itu disponsori oleh negara, oleh pemerintah maupun tidak. Nah kalau digambarkan dalam ranah ilmu hubungan internasional itu kita bisa tunjukkan bahwa ruang lingkup hubungan internasional itu dilihat dari sisi aktor. Aktornya itu tidak hanya G atau government, tetapi juga bisa jadi people gitu ya. Jadi siapa yang melakukan hubungan itu tidak hanya pemerintah, tetapi bisa jadi juga yang non pemerintah itu adalah people. Kemudian dari sisi isu di mana kedua belah pihak saling berinteraksi, isunya itu tidak sekedar melulu isu-isu keamanan dan perdamaian atau isu-isu politik diplomasi begitu, tetapi juga hubungan internasional itu menyangkut isu-isu yang sifatnya low politics, apakah itu ekonomi, bahkan juga ekologi gitu ya, pendidikan, teknologi gitu dan sebagainya. Nah itu yang masuk dalam skop hubungan internasional. Nah makanya kalau dari sisi ini kita akan coba untuk kaitkan ibu-ibu, next slide, itu dengan istilah berikutnya, itu adalah ada politik luar negeri, ada politik internasional. Nah, kira-kira kalau digambarkan ya, ini di bukunya Pak Holsti, International Politics, digambarkan atau dibuatkan gambar seperti ini, bahwa yang membedakan politik luar negeri dan politik internasional itu apa? Politik luar negeri itu adalah tindakan sebuah negara terhadap negara lain. Dalam konteks bicara tentang politik luar negeri, sudut pandang kita satu arah. Artinya kita hanya melihat, misalnya kalau di gambaran itu, negara A ya berarti negara A itu melakukan tindakan terhadap negara B.
Nah, gimana negara B merespon itu tidak dibicarakan atau tidak menjadi fokus perhatian. Sementara kalau kita pengen membicarakan dua-duanya, maka itu nanti sudah masuk dalam ruang lingkup politik internasional. Ya, politik internasional itu hasil dari politik luar negeri, ya. Artinya politik internasional itu kan setidaknya ada dua politik luar negeri. Politik luar negeri negara A, kemudian politik luar negeri negara B, ya. Politik luar negeri negara A terhadap B, politik luar negeri negara B terhadap negara A, itulah yang nanti disebut sebagai politik internasional. Nah, seringkali kalau hanya dua negara begini itu digambarkannya kan hubungan bilateral gitu. Tetapi kalau sudah lebih dari dua negara, ya kita nanti akan sebutkan hubungan multilateral. Itu banyak aktor, banyak negara yang terlibat. Jadi kalau digambar mungkin nanti tambah rimbun begitu. Nah, cuman setidaknya politik internasional itu kan melibatkan dua negara. Kalau politik luar negeri itu melibatkan dua negara juga, cuman sudut pandang kita itu dari satu negara saja. Nah, ini nanti kita tidak diskusikan lebih detail Ibu tentang politik internasional, tetapi kita nanti akan tunjukkan bahwa ketika bicara tentang politik luar negeri negara Islam, maka target pentingnya itu adalah membangun tatanan internasional atau politik internasional itu berdasarkan Islam. Karena memang Islam itu kan merupakan ajaran yang sifatnya universal, diturunkan oleh Allah itu untuk seluruh manusia. Nah, sehingga meskipun nanti topik pembahasan kita itu kita spesifikkan kepada politik luar negeri dan hubungan internasional, tetapi kita nanti akan tunjukkan berikutnya bahwa sesungguhnya target politik luar negeri negara Islam itu tidak sekedar meraih kepentingan ekonomi negara yang melakukan tindakan itu, tetapi juga nanti kita tunjukkan bahwa targetnya itu adalah universal. Next slide, ini perkenalan dulu saja. Artinya ini kalau dalam kebetulan saya dosen di hubungan internasional dan kebetulan kami itu mengampu mata kuliah HI dalam perspektif Islam gitu. Jadi biasanya kalau di kelas kan supaya nyambung kita kok harus bicara tentang HI perspektif Islam itu seperti apa, kita tunjukkan dulu pengertian-pengertian atau istilah-istilah tadi. Nah, kita masuk ibu-ibu ke hubungan internasional dalam Islam. Bicara tentang hubungan internasional tadi ya sudah kita sampaikan bahwa itu adalah hubungan antara negara satu dengan negara lain. Makanya yang pertama kita sebelumnya dulu Bu Devi, nah itu dulu ya. Maka ketika kita akan bicara tentang hubungan internasional dan politik luar negeri dalam Islam, itu mau tidak mau kita harus bicara tentang bagaimana Islam itu membagi-bagi negara. Jadi mengklasifikasi negara itu seperti apa yang ada di dunia. Nah, memang banyak klasifikasi Ibu-ibu, tetapi yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini nanti nyambung dengan bicara tentang politik luar negeri itu kan tidak sekedar bicara tentang aktor, tetapi juga bicara tentang mengapa melakukan politik luar negeri dan bagaimana bentuk politik luar negerinya. Maka kemudian klasifikasi ini yang kita pakai. Nanti yang di luar ini bisa kita diskusikan ya. Menurut Iyad Hilal, negara yang ada di dunia itu dibagi menjadi dua klasifikasi besar. Yang pertama itu adalah Islamic State atau Darul Islam. Kemudian yang kedua itu adalah Kufur State atau Darul Kufur. Nah, pembagian negara ini itu sebenarnya mengikuti, kalau istilahnya Pak Majid Khonduri ya, mengikuti karena negara itu kumpulan besar manusia yang berinteraksi secara terus-menerus di bawah kepemimpinan seorang pemimpin gitu ya, yang mereka itu punya sovereignty, punya otoritas untuk memanage apa-apa yang ada di dalam negeri mereka, termasuk punya otoritas untuk melakukan
hubungan luar negeri atau politik luar negeri atau hubungan internasional, ya maka kemudian pembagian negara itu juga mengikuti bagaimana Islam, bagaimana Allah itu membagi-bagi manusia, gitu. Jadi kalau tadi di ayat yang disampaikan itu paling tidak itu kan kita mendapati ada dua di ayat 55 itu kan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, gitu kan? Orang-orang yang beriman itulah yang kemudian mereka tunduk patuh kepada apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjadi seorang muslim gitu, darul Islam. Itu kan kalau orang Islam itu namanya muslim begitu ya. Kemudian yang kedua di ayat tadi, ayat yang kafaru tadi sepertinya yang 55, 56, 57 ya. 57 itu disampaikan oleh Allah bahwa selain golongan orang-orang yang beriman itu ada juga golongan orang-orang yang tidak beriman atau golongan orang-orang kafir. Kalau di surat Al-Bayyinah itu malah juga ditegaskan oleh Allah juga. Di surat Al-Bayyinah itu kan cerita tentang dua golongan manusia ini ya. Golongan yang pertama itu golongan alladzina amanu, kemudian golongan yang kedua itu adalah alladzina kafaru gitu. Jadi orang-orang yang iman, orang-orang yang kufur. Makanya kemudian kalau tadi versi Pak Majid Khoduri itu menyebutkan pembagian negara pun itu juga mengikuti bagaimana negara itu, apakah dia itu tunduk patuh kepada Allah atau tidak, itu yang nanti disebut Darul Islam. Kalau tidak tunduk patuh kepada Allah itu disebut sebagai Darul Kufur. Nah, Darul Kufur itu dibagi menjadi dua berdasarkan bagaimana pola hubungan antara Darul Islam itu dengan Darul Kufur. Kalau pola hubungannya itu damai, maka Darul Kufur tadi disebut sebagai Darul Ahad atau Darul Sulah, negara yang menjalin perjanjian dengan Darul Islam. Itu namanya Darul Kufur Ahad atau Darul Sulah. Kemudian yang kedua itu adalah pola hubungannya perang, berarti namanya nanti Darul Harb, ya. Darul Harb itu juga dibagi lagi menjadi dua. Ada yang secara real itu berperang terhadap Islam, terhadap umat Islam, itu yang kita sebut muhariban fi'lan, de facto secara real berperang, tetapi di luar itu kalau ada negara Darul Kufur tidak punya perjanjian damai dengan negara Islam, tidak juga secara real sedang berperang, maka statusnya adalah muhariban hukman. Secara de jure itu statusnya adalah status perang. Ini singkat ya, pemaparan singkat. Next slide. Nah, kita sekarang masuk ke negara Islam itu apa? Nah, ini mungkin apa yang saya sampaikan, pengertian-pengertian ini itu menurut beberapa ilmuwan gitu ya, ilmuwan politik Islam, saya pikir seperti itu. Kalau dari yang tadi buku kita tawarkan ke ibu-ibu itu yang nomor 2 itu kata Pak Majid Khoduri, negara Islam itu apa sih? Negara Islam itu adalah wilayah yang penduduknya orang-orang yang di atas wilayah tadi itu melaksanakan hukum Islam secara bebas. Artinya dia punya independensi di dalam menerapkan atau melaksanakan hukum-hukum Islam, ya, tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala dari kekuatan di luar wilayah tadi gitu. Kemudian yang lain itu Pak Abu Zahroh itu menyampaikan bahwa negara Islam itu adalah negara yang memerintah dengan kekuasaan kaum muslimin, kekuatan dan pertahanannya itu ada di tangan kaum muslimin. Kemudian yang Abdul Qahir Al-Baghdadi itu menyampaikan negara Islam adalah wilayah-wilayah yang menerima Islam tanpa kecuali dan penguasa Islam itu memberikan perlindungan kepada kaum dhimmi. Nah, dari sini sesungguhnya ketika bicara tentang negara Islam pun juga ada 4 komponen, ya, ada people, ada government, ada territory, ada sovereignty. Nah, kita akan lihat yang komponen pertama, negara Islam itu dari sisi people kayak apa? Dari sisi penduduknya yang mana? Penduduknya siapa mereka? Penduduknya, next slide ya. Penduduk atau
person itu kalau dalam Islam kan tadi ya dibagi menjadi dua. Cuman yang menarik ibu-ibu ini kalau versi Pak Majid Halduri itu yang nomor 2 itu dikasih keterangan tambahan bahwa kafir itu dibedakan dari murtad gitu. Apa yang membedakan gitu ya? Kalau kafir itu mereka masih diterima ketika mau menjadi warga negara. Tetapi kalau murtad itu dia tidak diterima. Gitu. Kalau dia tidak kembali kepada Islam, dia tidak akan diterima. Ya kalau tetap ada di dalam wilayah Islam itu kan akan dijatuhkan sanksi kepada mereka. Ya kalau mereka tidak mau pindah tidak mau kembali ke Islam, kemudian mereka melarikan diri, maka mereka tidak boleh kembali gitu. Nah ini bedanya kafir dengan murtad. Kalau orang-orang beriman kan saya pikir seseorang itu ketika dia sudah mengucapkan syahadat di dalam perjalanan panjang perkembangan Islam dari masa Rasul sampai masa akhir pemerintahan Islam, ketika seseorang itu sudah bersyahadat, maka automatically dia itu menjadi warga negara Islam. Makanya kan kalau kita bicara warga negaranya, misalnya Utsmaniyah itu siapa ya? Seluruh umat Islam. Gitu. Dulu warga negaranya negara Islam pertama yang dibangun oleh Rasul di Madinah itu siapa? Seluruh umat Islam. Itu pasti menjadi warga negara. Nah, cuman di samping orang Islam itu ada juga orang-orang kafir yang mereka menjadi warga negara. Nah, ini nanti kita bicarakan berikutnya ibu-ibu. Next slide tentang kepala negara atau imam khalifah. Kalau dalam hadis itu kan gelar kepala negara itu digunakan istilah dua ini bergantian dalam banyak hadis gitu ya. Kadang-kadang Rasul menyebutnya dengan istilah imam, kadang-kadang Rasul menyebutnya dengan istilah khalifah itu ketika menyebut gelar untuk kepemimpinan sesudah Rasul. Tugas penting kepala negara itu apa? Itu adalah nomor 1 menjalankan politik dalam negeri. Itu berupa apa? Menerapkan hukum-hukum Islam keseluruhannya kepada warga negara, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Kemudian yang kedua, tugas kepala negara itu adalah melakukan politik luar negeri. Ya, dalam konteks melakukan politik luar negeri, dia atau kepala negara itu menjadi representasi negara Islam sebagai spokesman, juru bicara atau representasi yang lebih tepat seperti itu di dalam hubungan internasional, sekaligus imam itu atau kepala negara itu punya tugas untuk memastikan gitu ya bahwa aturan main yang berlaku di arena internasional itu adalah aturan Islam. Yang di dalam aturan internasional itu kemudian diatur hubungan antara believer dengan non-believer, orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman atau kufur, baik pada masa perang maupun pada masa damai. Next slide tentang wilayah. Ya, tentang wilayah. Bagaimana wilayah Islam itu didapatkan, gitu ya? Ada dua kemungkinan cara mendapatkan wilayah Islam. Yang pertama itu adalah dengan jalan perang. Ya, nomor 2 dulu ibu-ibu yang saya sebutkan, itu nanti teritorialnya disebut sebagai teritorial kharojiyah. Kalau dia masuk ke dalam Islam itu dengan jalan perang. Kalau dia masuk ke dalam Islam dengan jalan damai, katakan misalnya di luar perang itu apa sih, hubungan perdagangan, mungkin juga hubungan pernikahan, mungkin juga hubungan pendidikan dan lain-lain, maka kemudian wilayah tadi itu disebut sebagai tanah usfuriyah, ya, tanah damai gitu ya. Nah kemudian tanah atau wilayah dunia Islam secara keseluruhan itu di luar ada tanah usfuriyah, ada tanah kharojiyah. Itu biasanya kalau tanah usfuriyah, tanah kharojiyah itu disebutkan sebagai teritorial Muslim di luar forbidden region atau haromain. Kalau tanah haram itu kan kalau dalam Islam ada 2 haromain, itu Mekah dan Madinah. Ya, kemudian yang kedua itu adalah Hijaz. Beda, kalau haromain itu non Muslim,
itu tidak boleh masuk saja, nggak boleh gitu. Nah makanya nanti ibu bisa mengkaitkan sih gitu. Kalau saya pernah baca tulisan itu kan termasuk Osama bin Laden itu dulu kan memprotes pemerintah Arab Saudi karena memasukkan non Muslim ya. Kalau kalau non Muslim masuk itu umumnya dengan paksa ini diundang gitu ya, sehingga dia protes kan gitu. Nah kemudian tapi ini kita diskusikan lebih lanjut. Yang kedua itu adalah Hijaz. Ya Hijaz itu non Muslim bisa masuk, tetapi dia tidak bisa tinggal. Nah, yang non-muslim itu bisa masuk sekaligus bisa tinggal, itu adalah klasifikasi yang ketiga. Itu yang nanti baik di tanah Usuriah maupun di tanah Kharojiyah, di luar Haromain dan Hijaz, itu mereka boleh masuk, boleh tinggal, ya boleh menetap, termasuk boleh menjadi warga negara. Next slide. Ini Darul Kufar, ya Darul Kufar itu adalah sebaliknya wilayah yang di dalamnya itu tidak diterapkan hukum Islam atau di dalamnya diterapkan bukan hukum Islam. Keamanannya juga berlandaskan selain Islam gitu. Nanti ini kita bisa diskusikan lebih lanjut ibu-ibu, karena kalau kita bicara konteks kekinian gitu ya, itu Darul Islamnya contohnya mana, Darul Kufurnya contohnya mana gitu ya. Kalau kita misalnya nanti studi kasus ibu-ibu misalnya di Arab Saudi gitu, itu masuk Darul Islam atau Darul Kufur gitu ya. Kita lihat aja apakah di dalamnya diterapkan hukum Islam. Kalau misalnya jawabannya ya gitu. Pertanyaan kedua, apakah keamanannya itu ada di tangan kaum muslimin atau di tangan Amerika gitu kan. Nah, itu nanti bisa sebagai dasar atau kriteria begitu ya Ibu ya untuk melihat sebenarnya konteks kekinian itu Darul Islam, Darul Kufur itu mana. Kalau konteks ketika umat Islam itu masih punya kekuatan politik praktis namanya negara Islam, itu kita lebih mudah untuk mendetek bahwa Darul Islam itu mana. Oh, yang dipimpin oleh Rasul, oh yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, oh yang dipimpin oleh para khalifah di era Umayyah, di era Abbasiyah, di era Utsmaniyah. Itu lebih mudah. Tetapi kalau untuk konteks sekarang kan mungkin agak susah begitu. Artinya memang dalam konteks ini itu kan nanti akan muncul banyak sekali pendapat ya kaitannya dengan negara itu disebut negara Islam itu ketika apakah semata-mata mayoritas penduduknya muslim tetapi yang diterapkan bukan hukum Islam. Nah, itu kan nanti menjadi masalah. Makanya kalau kriteria penting Darul Islam itu kan ada pada apa yang dipakai sebagai guidance di dalam interaksi antar manusia. Kalau yang dipakai sebagai guidance, sebagai referensi itu adalah Islam, maka disebut Darul Islam. Tetapi kalau guidance-nya atau payungnya itu adalah hukum-hukum selain Islam, ya maka disebut sebagai Darul Kufur. Oke, next slide. Nah, ini tadi Pak Iyad Hilal pembagian Darul Kufur sudah kita sampaikan ya ibu-ibu ya, kalau menjalin perjanjian dengan Darul Islam itu disebut Darul Ahad atau Darul Sulah. Kemudian kalau di luar itu disebut Darul Harb. Nah, Darul Harb itu ada yang secara real memerangi, kemudian ada yang secara tidak memerangi secara real, tetapi tidak ada perjanjian juga gitu ya. Nah, ini disebut sebagai Darul Harbi Hukman. Nah, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut ibu-ibu gitu ya. Kalau kemudian dia itu memerangi dunia Islam, tetapi negara Indonesia itu menjalin perdamaian juga gitu. Itu gimana gitu kan? Nah, ini untuk konteks sekarang banyak sekali masalah nanti ibu-ibu yang harus kita selesaikan, menjadi PR bagi kita semua. Mengapa? Karena memang ketika Islam tidak diterapkan, itu hubungan internasional itu juga mohon maaf kalau saya menyebutnya dengan istilah kacau gitu. Standar atau dasar melakukan hubungan internasional itu sangat subjektif, sangat relatif, sangat parsial begitu. Sehingga kalau sudah dasar melakukan hubungan internasional itu subjektif, sudut pandang terbatas begitu ya, maka pertanyaannya adalah mungkinkah menciptakan perdamaian dunia?
Mungkinkah menciptakan rahmatan lil alamin? Nah, itu nanti PR untuk kita ya. Realitanya kan saya pikir next slide nanti kita sebutkan bahwa sebenarnya ketika risalah Islam tidak diterapkan, itu yang terjadi bukan rahmat gitu. Yang terjadi adalah madorot gitu. Yang terjadi adalah kerusakan gitu ya. Oke, next slide. Ya, ini hukum Islam tentang hubungan internasional. Ini juga nanti mudah-mudahan ibu-ibu kemudian, wah ini mana yang akan didiskusikan lebih lanjut gitu ya. Kalau secara normatif ibu-ibu, mestinya umat Islam yang ada dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, itu adalah ada di dalam satu payung besar, namanya negara Islam. Nah, hubungan antar umat Islam itu mestinya, saya bilang mestinya, dikategorikan ke dalam hubungan dalam negeri. Gitu. Kalau contoh yang sangat kerasa itu kita mau menunaikan ibadah haji. Kenapa kok pakai paspor? Gitu kan? Kenapa kok pakai biaya-biaya lain administratif yang sangat berat sehingga mungkin banyak orang itu yang sebenarnya mampu tetapi akhirnya karena terhambat oleh aturan main lintas batas teritorial itu menjadikan mereka tidak bisa berangkat haji gitu. Itu makanya kalau di dalam sejarah awal Islam di masa Rasul khususnya ya, Nabi Muhammad SAW itu begitu mendirikan negara Islam di Madinah pertama kali, maka target pertama politik luar negerinya itu adalah Mekah. Mengapa Mekah? Karena di Mekah itu ada Masjidil Haram gitu ya. Di Mekah itu ada aturan Islam itu tidak bisa dilaksanakan kecuali di situ. Itu yang namanya haji. Itu ya ibu ya. Dan itu merupakan target pertama dan utama politik luar negeri negara Islam, dan realitanya begitu Mekah itu sudah berhasil difutuhat, perkembangan Islam itu berjalan bagai di jalan tol. Jadi lancar banget gitu ya. Masif banget begitu. Nah, sehingga berbondong-bondong kalau disebutkan di surat An-Nasr itu kan berbondong-bondong umat manusia itu memeluk Islam setelah Mekah itu difutuhat, setelah Mekah itu ditaklukkan, gitu ya. Nah, baru kalau bicara hubungan internasional itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu hubungan internasionalnya. Hubungan Darul Kufar dengan Darul Ahad, hubungan Darul Kufar dengan Darul Harb itu semuanya masuk ke dalam politik luar negeri, masuk ke dalam hubungan internasional. Sementara hubungan dengan sesama muslim itu masuk dalam kategori hubungan dalam negeri. Nah, hubungan muslim dengan non-muslim bisa masuk dalam hubungan dalam negeri atau tidak? Nah, nanti next slide. Ya, next slide. Slide berikutnya. Next slide itu agak panjang ibu-ibu nanti. Next slide-nya ya. So, ketika kita bicara tentang hubungan internasional dan politik luar negeri, sesungguhnya politik luar negeri itu adalah bagian dari aktivitas politik dalam Islam. Jadi kalau di topik sebelumnya mungkin ibu-ibu sudah mendiskusikan tentang bahwa politik dalam negeri itu kan bagaimana kepemimpinan dalam Islam, memilih pemimpin, kemudian bagaimana transparansi, mengontrol kepemimpinan dan lain-lain begitu ya. Itu sebenarnya masuk ke dalam kategori politik dalam negeri. Jadi menerapkan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat, kemudian mengatur semua urusan dan kepentingan rakyat di dalam negeri itu masuk dalam kategori politik dalam negeri. Sementara yang nomor 3 dan nomor 4 itu adalah masuk ke dalam politik luar negeri. Tadi sudah kita singgung sedikit, tugas kepala negara itu adalah menjalankan politik dalam dan politik luar negeri. Next slide. Nah, ini ibu-ibu yang nanti mudah-mudahan kita jadi clear gitu ya untuk memahami bahwa sesungguhnya politik luar negeri dalam Islam itu jauh berbeda dengan politik luar negeri dalam negara-negara sekuler. Bedanya di mana? Yang pertama, politik luar negeri negara Islam itu fondasinya, asasnya itu adalah syahadatain, gitu ya.
kita bisa pahami asas ini dari ketika atau setiap kali dulu Rasul mengirim utusan, apakah itu utusan diplomatik ataukah pasukan, gitu ya. Selalu oleh Rasul itu diberi kepada mereka pesan, ajaklah mereka, orang-orang yang kalian saya utus untuk mendatangi itu, untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka sudah mengucapkan syahadatain, berarti mereka menjadi a part of us, menjadi bagian dari kita, ya. Artinya kan memang yang disasar utama asas bagi politik luar negeri itu adalah syahadatain. Mengajak umat manusia seluruhnya itu untuk mengucapkan syahadatain, untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kemudian bersaksi bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Nah, makanya dari asas ini kita bisa pahami bahwa sesungguhnya asas ini menjadi akidah Islam ini menjadi asas bagi baik politik dalam maupun politik luar negeri. Makanya kemudian kalau misi besar politik luar negeri negara Islam itu hakikatnya adalah penyebar luasan dakwah Islam oleh negara. Ya, jadi ini menjadi dasar bagi hubungan negara Islam itu dengan negara lain. Tidak ada motif utama kecuali penyebar luasan dakwah Islam. Makanya kita bisa memahami ya Ibu ya dari semangat para sahabat waktu mereka itu menyebar luaskan Islam, kemudian terhalang oleh yang namanya samudra atau laut yang sangat luas gitu ya. Semangat mereka seperti apa? Mereka hanya bilang begini, Ibu. Seandainya saya tahu bahwa di seberang lautan ini ada manusia, pasti saya akan menyeberangi laut ini. Gitu. Dan teknologi perlayaran kan termasuk inisiasi awalnya kan dari umat Islam ya. Ketika mereka itu semangat untuk mendakwakan Islam, mereka tahu bahwa di seberang lautan itu ada manusia, maka teknologi perlautan, ya, teknologi pelayaran itu harus mereka inisiasi, gitu, mereka garap gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendatangi manusia di seberang lautan sana itu untuk bisa menyampaikan Islam. Mengapa? Karena risalah Islam itu adalah hak asasi manusia. Itu adalah hak mendasar bagi kehidupan manusia. Next slide. Nah, mengapa negara Islam harus berhubungan dengan negara lain? Itu jawabannya tadi Ibu. Karena di tempat lain, di teritorial lain, di wilayah lain, itu ternyata ada manusia lain. Ada manusia juga begitu ya. Yang mereka itu bisa jadi belum tahu, bisa jadi belum kenal, bisa jadi belum mau untuk tunduk patuh kepada Allah, padahal mereka ciptaan Allah juga kan gitu kan. Makanya Islam sebagai agama dan ideologi yang universal itu selalu tidak pernah diam ya untuk mendatangi manusia-manusia di tempat lain, bangsa-bangsa lain, suku-suku yang lain, negara-negara yang lain itu untuk selalu mengajak mereka itu ke dalam Islam. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Sesungguhnya Rasul itu diutus itu untuk seluruh manusia. Kemudian mengapa perlu ada risalah dari Allah yang diturunkan kepada manusia? Itu kemudian disebutkan berikutnya atau disampaikan berikutnya oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi misi penting politik luar negeri Islam itu adalah menciptakan rahmatal lil alamin. Bukan hanya mencapai kepentingannya negara sendiri, mengabaikan kepentingan negara lain. Mencapai kepentingannya pribadi, mengabaikan kepentingan orang lain. Bukan seperti itu. Nah, sehingga memang dari awal Islam itu turun, Islam itu tidak mengajarkan umat Islam untuk egois. Ya. Islam itu mengajarkan umat Islam untuk dia care terhadap kemanusiaan.
ya, terhadap kemanusiaan, terhadap keadilan. Standar keadilan itu harus datang dari Allah, karena kalau datang dari manusia pasti relatif, pasti nisbi, gitu ya. Nah, sehingga memang karena itu ya, Islam itu memerintahkan umat Islam untuk senantiasa secara personal tidak menyebarkan Islam, tetapi ternyata penyebarluasan Islam itu menjadi sangat efektif dan efisien, ya, itu ketika dilakukan oleh negara. Maka Islam itu juga memerintahkan kepada negara Islam untuk melakukan politik luar negeri untuk menyebarluaskan Islam itu ke seluruh penjuru dunia, ke bangsa-bangsa lain, ke kerajaan-kerajaan yang lain, ke apa kalau dulu suku-suku yang lain dan seterusnya. Tergantung nanti nama political unitnya, nama unit politiknya itu apa. Itu mengalami dinamika itu Ibu. Jadi kalau sekarang negara bangsa itu pada zaman Nabi diutus itu tidak ada istilah negara bangsa gitu ya. Nah, jadi mengapa itu sudah clear insya Allah, dan kemudian rahmatan lil alamin. Next slide. Bu Siti, 3 menit lagi ya. Next slide. 3 menit lagi. Ya, rahmatan lil alamin itu dimaknai sebagai apa? Ada 8 hak asasi manusia itu yang akan direalisasikan oleh Islam. Dengan menerapkan Islam, maka nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, ya, sekaligus nilai-nilai kesolehan itu akan didapatkan oleh umat manusia. Next slide. Nah, ini Ibu, tidak ada paksaan dalam Islam itu sebenarnya direalisasikan juga dalam melakukan politik luar negeri. Ketika mendatangi bangsa-bangsa lain, itu mereka ditawari untuk mengucapkan syahadatain tadi. Kalau mereka menerima, berarti mereka memeluk Islam, menjadi bagian integral dari negara Islam. Kalau mereka tidak mau memeluk Islam, tetapi mau tunduk kepada pemerintahan Islam, maka mereka juga menjadi warga negara. Mereka inilah yang disebut sebagai zimmi, kafir zimmi. Mereka punya kewajiban untuk membayar zakat, kemudian mereka juga mendapatkan jaminan dari negara Islam sama dengan jaminan yang diberikan kepada warga negara Islam. Nah, baru yang ketiga itu statusnya adalah perang. Perang bisa dihentikan karena menjalin perjanjian. Ya, perang bisa berhenti karena penduduknya memeluk Islam. Perang bisa berhenti karena penduduknya tunduk kepada pemerintahan Islam. Oke, next slide. Ini kita langsung ke metode pokoknya adalah jihad. Ini nanti kita diskusikan saja ya Ibu-Ibu ya. Jihad itu maknanya memang perang Ibu-Ibu. Jadi kalau istilah jihad itu pertama kali politik luar negeri yang dijalankan oleh Rasul begitu membangun negara Islam di Madinah itu adalah perang. Sasarannya tadi Quraisy, itu yang namanya perang Badar gitu. Dan sesudah perang Badar dan serangkaian perang-perang yang lain, itulah kemudian Makkah itu bisa ditaklukkan. Ya. Nah, ini yang nomor 3 Ibu-Ibu yang kita tegaskan lagi bahwa jihad itu digunakan sebagai alat untuk 2 hal sekaligus. Yang pertama adalah universalisasi agama Islam, kemudian yang kedua adalah pembentukan negara Islam dunia. Ya. Dulu tesis saya tentang pemerintahan dunia Ibu-Ibu, jadi tentang ini, jadi bagaimana membangun atau membentuk negara Islam yang universal, negara Islam yang mendunia, itu sebenarnya merupakan target yang dengan jihad itu sesungguhnya bisa dilaksanakan atau bisa dicapai. Next slide, ini tentang jihad. Saya pikir kedudukan dan keutamaan jihad itu sudah clear lah di kita gitu ya. Syahid itu mendapatkan perlakuan khusus kalau seseorang itu mati syahid. Itu menandakan bahwa memang jihad itu, kalau dulu para sahabat kan berlomba-lomba untuk bisa kalau mati itu ya matinya syahid, maaf. Jangan mati dalam keadaan biasa saja kan begitu. Next slide. Next slide, ya. Perang di masa Rasul tadi sudah kita singgung sedikit ya Ibu-Ibu, ya. Perang itu dilakukan dalam kerangka mengatasi atau menghilangkan rintangan fisik yang menghalangi dakwah. Pada masa Rasul yang dipandang sebagai rintangan fisik pertama dan utama itu adalah Quraisy. Maka kemudian sasarannya adalah kafir Quraisy gitu. Nah, next slide juga tentang hasil dari jihad Ibu-Ibu.
ini dengan jihad itu telah dibebaskan berbagai negeri dan wilayah, juga berbagai kerajaan dan negara yang dibebaskan dari penghambaan kepada sesama makhluk gitu ya. Kemudian dengan jihad itu telah menjadikan bangsa-bangsa itu menerapkan Islam sekaligus mereka menjadi motor penggerak penyebaran Islam. Next slide tentang terakhir tentang ini jenis tipe-tipe jihad, tidak nanti kita diskusikan aja ibu-ibu. Yang terakhir itu adalah tentang perjanjian internasional. Ya, perjanjian internasional itu apa? Kesepakatan yang dibatasi dengan waktu tertentu, ditandatangani oleh negara Islam dengan negara lain, kemudian untuk mengatur hubungan yang legal dan tertentu antara kedua belah pihak dengan menyebutkan kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang mengatur hubungan tersebut. Nah, dalam Islam perjanjian itu status hukumnya adalah mubah atau boleh. Dan keputusan perjanjian itu ada di tangan khalifah berdasarkan nomor 1 itu kemaslahatan kaum muslimin dan kepentingan dakwah, kemudian nomor 2 menjauhkan kaum muslimin dari kehinaan dan rendah gitu ya, dan yang ketiga itu tidak melanggar Islam di dalam syarat-syarat perjanjian. Nah, terakhir itu tipe-tipe perjanjian internasional, ada yang boleh, ada yang haram, ada yang darurat. Nanti ini juga kita diskusikan saja ibu-ibu, karena pasti pertanyaan mendasar kita adalah mengapa dibolehkan, mengapa diharamkan. Kira-kira kalau yang dibolehkan itu berarti kan pertimbangan kita untuk melakukan, boleh tidak, tapi kan harus pertimbangannya tadi kemaslahatan kaum muslimin, tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam dan lain-lain. Tapi kalau yang haram itu berarti kan kita ketika hari ini melakukan perjanjian itu ada doror. Ya, pasti nanti akan mendatangkan doror gitu ya. Ini kalau yang di sini kita contohkannya perjanjian damai dengan Israel. Itu sebenarnya termasuk perjanjian yang atau perdamaian yang statusnya haram dalam Islam. Ya, ini memang ibu-ibu kadang-kadang wah ini pandangan ekstrim ini gitu. Tapi nanti nggak apa-apa kita diskusikan. Kalau saya termasuk ekstrim kalau itu memang dibenarkan oleh syara, kenapa tidak gitu ya. Artinya kalau tuntutan syara itu memang kita harus seperti itu, oleh orang lain disebut ekstrim, silahkan aja. Kalau saya selalu mengatakan seperti itu sih ibu-ibu. Insya Allah cukup ibu-ibu, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Agak maraton ini ya ibu-ibu ya. Biasanya 1 semester ibu-ibu ini mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.